Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, pemirsa Mayo TV. Bincang-bincang Mayo TV atau tim redaksi Mayo TV kembali hadir pada kesempatan kali ini. Saya dengan Leo Prianto dan di samping saya Bung Andi Yulham hadir kembali untuk mengupas wacana-wacana yang lagi tren saat ini atau lagi hot. Seperti kita ketahui bahwa wacana-wacana after pemilu itu bermunculan. Mulai dari apakah satu putaran atau dua putaran, lalu tiba-tiba muncul wacana tentang gugatan dari para paslon, khususnya paslon 01 dan 03, terhadap kecurangan-kecurangan yang terindikasi terjadi dalam proses rekapitulasi, ataupun sebelum proses rekapitulasi ya mungkin Pak ya. Ya. Di samping itu juga muncul juga wacana mengenai penggunaan hak angket yang akan diajukan melalui jalur tersendiri. Ada satu lagi yaitu wacana untuk pemakzulan presiden. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan yang lebih dalam mengenai wacana ini, apakah ibarat telur, mana yang duluan, telur atau ayam? Nah, ini kan sering jadi bahan candaan ya di beberapa media sosial. Nah, untuk mengetahui lebih dalam masalah ini mungkin ada semacam latar belakang yang akan kita saksikan dari cuplikan video yang disampaikan oleh Kapten Timnas 01 Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marskal Madya TNI Purnawirawan M. Saugi selaku Ketua Timnas. Saat ini saya sedang berada di kantor Tim Hukum Nasional di bawah komando Bapak Adi Yusuf Amir ya, yang baik menurut saya dan agresif. Saya mengimbau kepada Tim Hukum Nasional dimanapun kalian berada di seluruh wilayah Indonesia. Saya berharap tetap semangat, kumpulkan bukti-bukti yang ada, khususnya tentang fakta hukum TSM, karena saya yakin dengan bukti-bukti yang ada ini, kita bisa berlanjut ke putaran kedua. Jadi jangan sia-siakan waktu yang ada ini, saya mendukung dan berharap bukti-bukti tersebut segera bisa disampaikan kepada Tim Hukum Nasional di Jakarta, sehingga bisa disampaikan untuk gugatan berikutnya, apakah itu ke Bawaslu maupun ke MK. Saya yakin dengan dukungan Bapak Ibu semua yang militansinya tidak diragukan lagi, mudah-mudahan ini terwujud. Selamat berjuang, perjuangan belum berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, demikian tadi cuplikan tayangan video dari kesiapan tim hukum paslon 01 mengenai gugatan-gugatan indikasi kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan umum. Seperti diketahui bahwa kecurangan-kecurangan ini diindikasikan dengan berbagai bukti yang telah disiapkan. Nah, Pak Andi Yulham, kembali nih ke masalah tadi. Antara mana duluan, telur atau ayam? Ini saya ibaratkan seperti itu ya. Ini kan putaran 1 dan putaran 2 jadi wacana. Sementara secara paralel juga muncul wacana lain. Ya, wacananya itu tadi ya proses gugatan paslon ke Bawaslu dan MK, dan proses penggunaan hak angket oleh anggota DPR RI. Belum lagi wacana untuk pemakzulan presiden. Jadi ini ibarat apakah semua akan berjalan paralel atau mana yang lebih duluan nih akan yang menjadi patokan dalam menentukan arah demokrasi Indonesia. Ya, ini kayak telur ayam tadi itu. Ya. Jadi telur biarkan dia menetas sendiri jadi ayam, ya, dan biarkan ayamnya bertelur melahirkan telur. Oh ya. Ya, jadi masing-masing punya peran masing-masing. Jadi masing-masing bekerja. Masing-masing bekerja. ini semua peristiwa dan semua kemungkinan ini semuanya berjalan masing-masing. Ya. Tapi ada hubungan. Ya. Nah, yang judul kita hari ini tentang soal Pilpres 2024 satu putaran atau dua putaran, justru kita mengangkat ini karena mencoba mengingatkan publik bahwa ada masalah lain selain yang ribut sekarang. Yang ribut sekarang kan adalah soal penggunaan hak angket, yang ramai lagi, dan itu satu hal. Kemudian hal lain, publik, beberapa kelompok masyarakat sudah menyatakan sikap, baik itu petisi 100, petisi bahkan ada petisi 100 tokoh yang lain, sudah ada toko forum Purnawirawan, ada forum
Forum Pembela Reformasi dan Demokrasi, yang ujungnya semuanya adalah soal pemaksulan, tolak hasil pemilu, gugurkan paslon kedua, pemilu ulang. Ya. Nah, itu semua kan seolah-olah satu nada, tapi semuanya beda. Nah, yang kita Maiwati ini mengangkat tema ini kan supaya mengingatkan kepada publik bahwa ada soal lain. Karena semua yang disampaikan tadi itu, semua tuntutan tadi itu seolah-olah bahwa kita melupakan bahwa masih ada peluang putaran kedua. Bahkan hasil pemilu sampai sekarang kan belum resmi diumumkan. Jadi yang wacana di publik itu jangan sampai kita melupakan bahwa satu, hasil resmi KPU belum diumumkan, berapa hasil masing-masing paslon, karena yang beredar sekarang itu kan baru berpatokan pada hasil quick count plus hasil real count digital yang sudah dihentikan itu, atau pernah dihentikan itu. Ya. Ini memang menarik ya. Namun ada salah satu pernyataan dari Sekjen PKS yang saya sempat pantau beritanya, bahwa penggunaan hak angket itu ternyata lebih menarik dibandingkan mengajukan gugatan. Ini pernyataan dari salah satu partai pengusung yang mengatakan bahwa penggunaan hak angket itu lebih menarik karena di situ memang akan mengupas semua proses-proses dan implementasi yang terjadi di lapangan, khususnya mengenai pemilu dan khususnya mengenai kebijakan yang menghasilkan komposisi kepanitiaan pemilu, seperti itu. Jadi itu sebanyak relatif. Karena kan ini kan lemparan pernyataan ini kan, apalagi yang melemparkan ala politisi kan, semua kita mesti manai sebagai pernyataan politis. Politis itu kan bisa sebagai pancingan, bisa sebagai strategi. Karena dari sekian banyak, ya, coba kita misalnya men-scanning sekian banyak tuntutan itu kan beda-beda konsekuensinya. Beda konsekuensinya. Contoh misalnya, ya pemaksulan mungkin satu napas dari semua kelompok masyarakat yang melakukan gugatan. Ya, tolak hasil pemilu juga beda konsekuensinya. Nah, tentu anggaplah misalnya kita ambil contoh soal tolak hasil pemilu. Kalau tolak hasil pemilu itu kan konsekuensinya berarti bisa jadi pemilu diulang, iya kan? Nah, kalau pemilu diulang akan merugikan beberapa kelompok yang kira-kira dirasa menang. Karena dua hal, satu legislatif, satu eksekutif, satu presiden. Kalau yang kalah presiden, seragam tentu sepakat tolak hasil pemilu, mungkin ya. Tapi yang misalnya sudah bagus posisinya di legislatif, tentu dia akan bilang, wah jangan ditolak pemilu. Contohnya katakanlah PDIP, PDIP kan cukup bagus, dia kan hampir 20%, PKB yang 13%. Tentu kalau ditawarkan wacana tolak hasil pemilu, dia pasti akan menolak, kemungkinan besar. Nah, sekarang di mana ketemunya nih? Tuntutan itu sebenarnya di mana ketemunya? Ketemunya ya salah satunya sebenarnya di pemaksulan. Karena ada juga tuntutan lain, gugurkan paslon 02. Nah, gugurkan paslon 02 itu konsekuensinya juga beda. Nah, kalau gugurkan paslon 02 berarti nomor urut 2 otomatis naik. Nah, yang diuntungkan adalah 01. Nah, 03 tidak. Gitu. Begitu pula pemilu ulang. Pemilu ulang mungkin yang partai-partai yang kecil suaranya, anggaplah kecil suaranya, anggaplah yang kira-kira ternyata kecewa dengan hasil ini, tentu dia berharap pemilu ulang. Tidak penting apakah dia di 02, 03 atau 01. Nah, ini kira-kira ini analisa soal untung rugi. Nah, sekarang kembali ke soal satu putaran atau dua putaran. Ini seolah-olah sekarang ini satu putaran perdebatan analisa satu putaran dua putaran itu menjadi terlupakan dengan wacana ini. Kenapa? Sampai hari ini KPU belum mengumumkan secara resmi hasil pemilu yang menurut undang-undang itu yang menjadikan acuan yang mana yang menang. Orang semua kan masih berpatokan pada quick count. Nah, sekarang apa hasil resmi KPU berdasarkan Sirekap kan bukan itu yang dijadikan patokan.
hasil itu menurut manual. mereka itu hanya jadi alat bantu toh. Nah, yang dijadikan adalah hitung manual berjenjang. Dan itu diperkirakan baru pada bulan depan, mungkin pertengahan baru bisa, paling cepat baru bisa diumumkan. Jadi sekarang wacana 1 putaran atau 2 putaran itu masih relevan dibicarakan. Ya, meskipun katakanlah ini soal pemaksulan, tolak hasil pemilu, guguran paslon 2, pemilu ulang, itu kan sah-sah saja sebagai wacana, kan mungkin sebagai ancang-ancang juga, kayak katakanlah sebagai rencana cadangan. Kalau sekiranya misalnya ada hasil yang dipaksakan tidak sesuai dengan keinginan publik. Ya, ini ibarat ini Pak ya, saya menganalisa ya, bahwa ini ibarat bola salju, tapi dari beberapa penjuru mata angin ya. Dia akan jatuh, tapi nanti mana yang duluan besar nih? Ceritanya begitu. Ya, itu bagus. Jadi ini seperti saya lihat ini, anggaplah bola salju gugatan paslon ke Bawaslu dan MK. Terus bola salju pemaksulan presiden, bola salju hak angket. Semuanya bergulir. Bola salju 1 putaran atau 2 putaran, bola salju gugurkan paslon 02. Nah, nanti istilahnya yang mana yang membesar, area yang membentuk. Alam lah yang bekerja. Tapi jangan lupa ada juga satu kemungkinan lain, dari bola satu dengan bola lain tiba-tiba bersentuhan dan dia bergulir bersama jadi membesar. Bisa ya begitu. Nah, ini yang terjadi ini. Akan bertemu pada satu titik. Dia akan saling kolaborasi dan dia membesar. Nah, contoh tadi video kita flashback soal video yang dari 02. Dia menyampaikan bahwa yang tersirat, kenapa kita pilih ini, karena yang tersirat bukan cuma tersurat di situ bahwa proses hukum gugatan ke Bawaslu dan MK khusus dari 02 tetap jalan. Tetap jalan. Berjalan paralel ya. Meskipun banyak pihak menyatakan ya sudahlah, Bawaslu itu sudah memihak, MK itu sudah ada, mungkin ada paman di situ kan. Nah, pertanyaannya kan, tapi berdasarkan fakta yang kita dengarkan video itu, rupanya mereka masih jalan. Kalau mereka masih jalan, tentu wacana 1 putaran ya masih sangat relatif. Masih terbuka kemungkinan hasil lain. Ya, berarti ini grand apa ya? Grand bola api yang ditunggu ini sebenarnya hasil dari perhitungan manual. Harus manual. Ya, tapi kan yang beredar sekarang ini kan semuanya perang opini. Perang opini, perang opini. Masing-masing pihak menyatakan saya yang paling benar. Semua pasti. 02 pasti begitu, 03 pasti begitu, 01 pasti begitu. Dengan argumen masing-masing. Nah, sekarang karena ini juga, meskipun mereka sadar, semua dari ketiga paslon itu menyadari bahwa memang harus menunggu hasil resmi dari KPU, tapi ya namanya upaya ya menggiring opini. Nah, ini soal nanti bagaimana hasilnya ya kita tunggu. Memang harus menunggu, mau nggak mau, nggak ada pilihan lain, harus menunggu. Jadi kemungkinan akan terjadi yang namanya rekonsiliasi opini di antara beberapa komunitas ya. Kemungkinan seperti itu. Ya, rekonsiliasinya di ujungnya di hasil KPU. Tapi kan itu juga bukan final, bukan murni final, karena masih ada upaya lain, upaya hukum yang disampaikan tadi itu. Misalnya katakanlah, kita ambil contoh, tetap mengacu kepada hasil yang sekarang 58% bagi 02 ya. Nah, 50% 02. Tapi 01 menggugat buat tidak seperti itu angkanya. Nah, silakan 01 menyampaikan bukti-bukti. Salinan C1 lengkap, tidak boleh mewakili, tidak boleh sistem random yang model survei. Dia harus real bukti-buktinya, menyampaikan bahwa ini hitungan saya segini. Nah, kalau misalnya dia bisa membuktikan, kan berarti kan klaim 58 kata 50% ini bisa gugur. Ya kan? Nah, kira-kira kurang lebih begitu analogi ini, keadaan seperti ini. Ya kan, pertanyaannya sanggupkah 02 membawa bukti-bukti itu? Kan pertanyaan ke situ. Dan sanggupkah merubah hasil? Misalnya kalau misalnya ternyata yang dimenangkan adalah 02, kira-kira sanggupkah? Soal ini soal pembuktian hukum, bukan soal opini, bukan soal persepsi ya. Bukan soal persepsi sama sekali. Bahkan fakta pun
fakta pun di lapangan kita tidak bisa ajukan kalau bukan berupa bukti material. Kita rasa ini ada kecurangan misalnya, tapi kan tidak ada bukti material loh. Nah, bukti material yang diakui secara hukum di MK ya formulir C1, CH yang kita istilahnya bukti otentik ya. Otentik, material, bukti material. Fisik ya. Fisik. Oke. Nah ini di tengah upaya beberapa wacana yang berkembang, kita ketahui bahwa terjadi juga yang namanya terobosan-terobosan yang diprediksi itu akan memakan energi dari para tokoh-tokoh elit politik dalam hal melakukan pertemuan yang sifatnya pertemuan yang dibungkus mungkin dengan konsep silaturahmi. Akan terjadi deal-deal atau bargaining ya di sini. Ya, bargaining. Catatannya di sini, apakah bargaining ini akan berujung pada satu titik pulau salju? Ya kan masing-masing ini kan tadi kan Bung Leo tadi sudah analogikan bahwa ini beberapa bola salju ini kan, katakanlah dia berhasil memblok salah satu bola salju, kan ada bola salju yang lain. Ya. Belum kalau ternyata bola salju itu jadi pecah lagi gitu kan, jadi dia mau menghadang di mana. Nah ini sepertinya kita tidak tahu ini apa kesengajaan atau kebetulan, ini strategi yang mumpuni untuk menghadang kekuatan yang di backup oleh kekuasaan. Ya kira-kira begitu, strategi itu. Dia mampu tidak ya pihak 02 tentu akan berupaya semaksimal mungkin melakukan lobby-lobby dan lain-lain, ya kan? Termasuk kepada pimpinan partai menghadang. Yang misalnya ini ambil contoh konsentrasi menghadang hak angket, ya anggaplah berhasil. Tapi kan ada lain bola salju lain yang bergulir. Ya. Contohnya tadi MK. Nah mungkin dia menghadangnya di ketua MK. Woi ada paman di situ kan. Nah, tapi kan berdasarkan hasil keputusan MK kemarin. Ketua MK itu yang sudah dipecat itu tidak boleh lagi menangani kasus sengketa pilpres. Maka komposisi MK yang ada di dalam itu sekarang tinggal 8. Nah kalau misalnya anggap kemarin berdasarkan keputusan 90 itu posisinya 4 melawan 5, berarti sekarang posisinya kalau masih seperti itu masih posisinya 4-4. Artinya ini ada peluang. Ya. Ada peluang, kembali ke tema kita, peluang 2 putaran besar. Nah, coba kita analisa. Anggaplah bahwa KPU mengeluarkan hasil tetap 58% bagi kemenangan paslon 2. Anggaplah 02. Maka 01, kalau hanya 01 yang menggugat, maka yang dia gugat itu kan tidak perlu harus 100% dari angka ini. Misalnya dia menggugat, oh itu tidak benar. Ya. Dia cukup menggugat maksimal katakanlah 10%. Ya. 10% itu jadi dia boleh diringankan bebannya untuk nanti kita misalnya ekuivalen dari 10% itu berapa suara, nah cukup itu saja yang dia buktikan. Karena kalau dia berhasil 10% saja menyatakan bahwa 58% hasil dari 02 ini adalah tidak sah, artinya dia jadi turun 50%, ya. Otomatis 2 putaran. Kalau kalau mau, misalnya tim hukum nasionalnya Amin ini nggak perlu terlalu jauh, cari yang paling kuat saja di antara sekian banyak bukti, nggak usah dikeluarin semua. Ya. Tapi juga berbahaya kalau tidak ada cadangannya, mesti ada cadangan, jangan sampai misalnya dia target 10%, ternyata yang diakui hanya 5%, masih tetap 51%, ya. Karena ini dikejar. Jadi artinya begini, peluang 2 putaran, karena berdasarkan fakta-fakta yang ada sekarang ini, bahwa tim 01 tidak perlu membuktikan semua kecurangan. Ya. Cukup ambil bagian-bagian tertentu, tapi tetap harus dia siap antisipasi, jangan sampai kecurangan bukti yang diajukan pertama itu katakanlah tidak diakui atau tidak memenuhi syarat, maka dia harus
cadangannya. Jadi kalau misalnya aman, anggaplah dia harus ajukan bukti kecurangannya 10-15%. Ya, ya. Dan menurut hemat kita publik ini mengatakan bahwa 10-15% tidak terlalu susah. Apalagi melihat kesiapan daripada tim hukum Amin itu cukup bagus. Ya. Berbeda halnya dengan tim hukum ketika Prabowo berhadapan dengan Jokowi. Kan Prabowo ini kan kalau masuk di MK kan bukan pertama kali. Prabowo 2 kali juga mengajukan ke MK. Ya. Dan dua-duanya gagal. Gagal semua. Orang bilang, ya percuma lah ke MK, toh tidak pasti kalah karena buktinya Prabowo. Ya, berdasarkan pengamatan kita, ada beda dengan tim hukum yang ada di sekarang. Tim hukum yang sekarang tentu mungkin bisa dianggap subjektif, tapi itu bisa dinilai sebagai jauh lebih siap. Ya. Kenapa? Salah satu indikasinya, tim hukum Amin yang ada sekarang ini dibentuk saat mulai dibentuk tim kampanye nasional. Ya. Mereka sudah terbentuk. Artinya mereka sudah menyiapkan sebuah bukti-bukti itu bahkan sebelum pemilu dimulai. Ini penilaian objektif kita sebagai warga masyarakat. Wah, kalau saya melihat pemirsa, proses-proses polemik yang terjadi before dan after pemilu, ini kalau disusun dalam sebuah skripsi, saya mengibaratkan ini. Oh, banyak. Latar belakang sudah ada. Latar belakang sudah ada. Metode penelitian atau metode kerja sudah bergulir. Sudah bergulir. Tinggal sekarang rumusan masalah. Masalah saya kira mereka sudah punya. Nah, sekarang di tingkat pembahasan ini, saya anggaplah bab 4 nih. Ya. Jadi kita sudah masuk di tahap bab 4 tadi, pembahasan untuk apakah solusinya ini untuk menghasilkan kesimpulan seperti apa. Kalau itu di bahasa kampus ya. Kalau kita bahasa hukum, sekarang tinggal proses pembuktiannya di sidang yang diakui oleh negara. Di bab 4 itu, di pembahasan itu ya. Sekarang paslon yang merasa dirugikan yang melakukan gugatan dalam hal ini paslon 01, menurut yang kita tangkap mereka sudah siap dengan bukti-bukti C1 dan CHC itu. Ya. Nah, apakah itu akan dimenangkan juga belum tentu. Ya. Tentu kan belum tentu, karena kan apakah itu bukti-bukti dia itu sah atau sahih, itu kan akan diuji di sidang. Apakah sidang di Bawaslu atau sidang di MK. Belum kalau kita berbicara soal keberpihakan, tanda kutip ya. Misalnya kalau ada keberpihakan di antara para pelaku hukum itu, tentu kalkulasi bisa berubah. Bisa berubah. Tapi sekali lagi jangan lupa, dengan peluncuran hak angket kalau itu jalan, bisa mempengaruhi secara fisiologi para penyelenggara sidang itu. Meskipun secara formil, kalau hak angket itu kan DPR. Secara formil DPR tidak bisa mengintervensi pelaksanaan sidang yang ada di MK. Secara hukum ya. Tapi sebaliknya, kalau bukti-bukti material yang disampaikan oleh pasang 02 misalnya semua sahih, tapi tetap diputus lain, kan bisa disidang lagi kan? Nah, karena kan fungsi pengawasan DPR kan masih melekat kan? Tentu kan MK bisa jadi ya. Terus ditanya lagi kenapa bisa begini? Itu satu. Yang kedua, ini semua kan prosesnya kan berjalan secara transparan, terbuka, diliput oleh media. Ini akan berbahaya kalau melakukan satu hal yang anomali. Karena kenapa? Ini kan ditatap hari-hari oleh publik, oleh masyarakat. Ini begini, ini buktinya, ini saksinya, ini buktinya, ini saksinya. Dan ternyata misalnya hakim-hakim yang ada itu memutus hal yang berbeda. Ini berbahaya bagi persepsi publik. Berbahaya persepsi publik. Ya tentunya kan ujung-ujungnya kalau dipaksakan tetap jalan kan ujungnya adalah legitimasi pemerintah yang sekarang ini yang disahkan itu. Ya, ini ngomong-ngomong masalah politik tadi ya Pak. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa dalam hitungan detik itu
politik itu bisa berubah arah. Ya, bisa. Bahkan bersekutu dengan siapapun jadi. Ya, Ini itu berlaku. Ya, itu berlaku ya. Dalam konteks ini berlaku. Nah, dalam konteks seperti ini, kalau kita melihat dari peta-peta koalisi ya, khususnya koalisi partai pendukung, dalam membentuk sebuah poros yang bisa melebur jadi satu, persentasenya berapa persen ya, Pak? Antara yang mengajukan gugatan, khususnya mengenai gugatan kecurangan. Kalau soal kecurangan ya? Iya. Ya kalau kecurangan kan tidak bicara persentase karena beda dengan kode angket, memang harus persentase. Karena itu soal matematika sidang yang ada di DPR kan. Ya. Tapi kalau soal gugatan itu soal pembuktian. Pembuktian di situ. Nah, jadi meskipun katakanlah hanya 03 atau hanya 02, bahkan pihak-pihak lain sama dengan kemarin soal putusan MK yang nomor 90 itu, meskipun sendirian, ya kalau dianggap ya terlepas bahwa itu kontroversi hasilnya, bahwa sendirian itu bisa mengubah keputusan. Nah, kembali tadi pertanyaannya Bung Leo tadi soal berapa persen yang menggugat ya? Ya, yang menggugat tidak penting berapa persen, yang penting kekuatan mereka ini soal pembuktian material yang memang diakui secara hukum sengketa pemilu ya. Betul. Nah, hukum sengketa pemilu kan sekali lagi kita bicara soal bukti C1 dan C hasil dan saksi-saksi lain. Ya. Nah, kan berarti kan kita bicara soal nah di situ baru bicara soal kuantitatif. Karena misalnya C1-nya berapa kan kita berhitung berapa banyak. Bukan soal berapa pihak yang menggugatan, tapi berapa banyak bukti yang Anda punya. Ya. Nah, soal C1 kan jumlah TPS seluruh Indonesia kan 800.000 sekian kan. Ya. Nah, kalau misalnya mau membuktikan itu benar, berarti kan harus ya minimal 90% dari itu. C1-nya mesti siap. Yang representatif dari validasi datanya. Ya, dia harus punya. Ya. Dia harus punya C1 hasil. Karena kalau punya C1 hasil 100%, apalagi kalau 100%, maka dia bisa hampir pasti dia bisa membuktikan, ya kalau gugatannya betul, tapi bisa membuktikan tuntutannya. Tapi kalau itu tidak punya, meskipun dia merasa benar juga percuma. Nah, gitu. Apalagi kalau memang terbukti bahwa memang kemenangan katakanlah tidak di pihak penggugat. Ya, kira-kira begitu. Oh ya, pemirsa Mayo TV, mungkin dari kupasan ini pemirsa bisa mengambil kesimpulan sementara kesimpulan sementara bahwa semua proses ini sementara berjalan dan bekerja sesuai dengan mekanismenya masing-masing. Saya ibaratkan tadi ya seperti bola salju, Pak. Ya, bola salju. Bayangkan dah, dari beberapa penjuru mata angin ini mereka bekerja semua. Masing-masing. Bergulir ke bawah hingga besar, entah dia bertemu pada titik yang mana. Biarkan alam yang bekerja. Belum parlemen jalanan ya. Dia juga bekerja sendiri. Ini informal. Justru biasanya kelompok informal ini lebih jelas dari sisi basis massa dan sisi komitmennya mereka. Tapi ini mereka ini saling menguatkan. Apa yang terjadi di dalam parlemen, dia menguatkan gerakan yang ada di luar. Begitu pula yang ada di sengketa pemilu. Jadi ibarat bahan bakarnya juga. Bahan bakarnya juga. Ya karena kan kalau soal strategi politik kan biasanya memang harus ada koneksi. Anda berteriak sampai berbusa-busa di luar, kalau tidak ada koneksi di dalam di parlemen tidak akan didengar. Biasanya kalau gerakan-gerakan itu dia sudah harus punya koneksi dulu di dalam baru bikin gerakan. Nah, makanya kan jadi masuk di akal. Biasa kita lihat ada gerakan yang banyak orang di luar berteriak-teriak berhari-hari tapi tidak pernah diterima sekalipun oleh DPR. Itu karena dia tidak membangun komunikasi dulu dalam. Nah, kalau ini jalan, ini di dalam menggulirkan hak angket, di luar menggulirkan tuntutan-tuntutan, kan nyambung ya. Bisa-bisa kan dibuatkan karpet merah para penggugat ini masuk ke dalam DPR. Kalau sudah sampai ke situ kan jadi ramai. Ramai. Nah, ini yang kemungkinan ditakutkan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan keadaan ini. Contohnya pihak yang sudah nyatakan menang, pasti masa dirugikan dengan gugatan-gugatan begini. Oke. Nah,
Sekarang kita kembali sebelum berakhir, kita kembali soal pertanyaan tadi, 1 putaran atau 2 putaran? Ya. Ya kalau menurut analisa kita, meskipun tidak bisa dipastikan, tapi kemungkinan besar 2 putaran. Kemungkinan besar 2 putaran. Nah, kalau 2 putaran kan boleh dibilang banyak yang berubah ini di antara semua tuntutan-tuntutan ini kan. Ya. Ya, kalau pemaksulan mungkin jalan sendirilah. Ya. Soal isu. Berarti proses istilahnya isu 1 putaran atau 2 putaran ini sangat berharap besar di profesionalismenya KPU di dalam dia menentukan hasil hitung termasuk manualnya. ya itu di KPU, termasuk di pihak penggugat itu untuk membuktikan sejumlah kecurangan yang diklaim. Iya. Ini kan soal dugaan kecurangan kan banyak sekali nih. Iya. Soal benar tidaknya kan harus dibuktikan secara material. Iya. Ya kan? Sekarang kalau itu terbukti, katakanlah ini akhirnya jadi putaran, paling nggak beberapa tema tuntutan akan bukan menghilang tapi bisa melemah. Katakanlah pemilu ulang. Ya. Kan tidak perlu pemilu ulang, kan? Tunggu saja Pilpres putaran kedua misalnya. Ya. Minimal sebagian yang mengatakan, apalagi yang tolak hasil pemilu. Betul. Nah, beda ini yang soal gugurkan paslon 2 lain lagi, ini soal pembuktian kecurangan kan soal etik di MK dan pelanggaran etik yang di KPU. Itu lagi cerita itu. Bola salju yang lain ini. Bola salju yang lain. Oke, kira-kira begitu. Siap, Bung Andi Julham. Pemirsa, seperti kita ketahui bahwa proses ini masih akan terus bergulir. Dan saya meminjam ungkapan yang kurang lebihnya berbunyi begini. Semesta itu menyukai kecepatan. Biarkan kita bekerja dan ikut merayakan di dalamnya. Jadi ya kita harap semua proses yang berjalan ini silakan bekerja sesuai dengan mekanismenya masing-masing. Iya, masing-masing, dan itu mereka masing-masing punya tujuan yang sama intinya. Muaranya sama sebenarnya. Membuat Indonesia lebih mandiri dalam sisi demokrasi. Ya, mungkin ini yang salah satu kunci dasar dari kita, bahwa kita semua ikut bekerja, baik dari masyarakat maupun tokoh-tokoh politik maupun dari tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Biarkanlah alam bekerja, alam yang melakukan seleksi. Namun di satu sisi tujuannya jelas, menginginkan demokrasi Indonesia itu menjadi lebih mandiri dan teruji di mata dunia, Pak. Ini prestasi. Kalau semua berjalan baik, apalagi jujur dan adil, maka apapun hasilnya, saya kira semua warga akan menerima yang baik. Oke. Kira-kira begitu. Ini bukan penutup untuk ini ya. Siap. Baik, Pak. Ya, marilah kita ikut merayakan seperti apa nanti hasilnya. Biarkan semua apa yang bergulir tadi bekerja sesuai dengan sistem dan mekanisme dan misi dan semangatnya. Kita ikut bekerja di dalamnya. Silakan memantau, mengawal hingga kita menjadi sebuah negara demokrasi yang mandiri, jujur dan adil. Pemirsa Wahyu TV, bincang kali ini kita akan tutup, Pak Andi Julham, dan kepada pemirsa Wahyu TV dapat melihat hasil dari bincang-bincang ini di channel YouTube kami, Mayua TV, di channel YouTube. Dan dengan ucapan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.